Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tasil Ansilah. Jika pada video sebelumnya telah kita bahas data-data yang digunakan dalam kitab Tasil Ansilah ini untuk perhitungan hilal, kemudian penulisan datanya dan juga kalkulator tipe apa yang digunakan, maka pada video kali ini akan kita bahas eh, hisab awal bulan Komariah atau hisab posisi hilalnya untuk penentuan awal bulan Komariah. Langkah-langkahnya terdapat pada halaman 10. Yang pertama adalah mengetahui perkiraan hari terjadinya ijtima. Contohnya, contoh perhitungannya seperti ini. Langkah pertama adalah menentukan atau mengkonversi tanggal 29 setiap bulannya. Setiap bulan karena ru'yat hilal dilaksanakan pada tanggal 29 bulan Hijriah, maka tanggal itulah yang kita konversi menjadi penanggalan Masehi. Selain dikonversi menjadi penanggalan Masehi, juga dikonversi harinya. Karena hari itu nanti yang akan kita buat patokan, buat acuan untuk menentukan, mengambil data hari yang ada di dalam tabel. Untuk langkah konversinya dan juga menentukan hari usbu'i maupun ukhmusi ini sudah kita bahas pada video yang kemarin, jadi bisa kita lewati saja. Yang terpenting ditentukan dulu awal bulan apa yang akan diketahui. Kalau di kitab ini mengetahui akhir bulan Ramadan. Kalau mengetahui akhir bulan Ramadan, maka yang dicari adalah awal bulan Syawal. Ini juga saya buat contoh, mengetahui bulan Syawal untuk tahun ini, tahun 1445. Kalau tahun ini kan tahunnya yang sudah lama, 1432. Untuk markasnya juga ditentukan. Kalau ini markasnya yang contoh ada di kitab, markasnya Madiun. Kalau yang contoh yang kami buat ini markasnya adalah Bukit Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Dengan lintang tempat min 73 derajat, 3 menit 14 detik, dan juga bujur tempat 111 derajat, 40 menit 22 detik. Oke, yang terpenting dari langkah pertama ini adalah mengetahui harinya, hari pelaksanaan ru'yah atau hari terjadinya istimewa. Bisa juga dengan melihat kalender. Jadi dilihat kalender pada tanggal 29 itu hari apa. Kalau di sini tanggal 29 pelaksanaan ru'yahnya hari Selasa. Maka nanti hasilnya hari di sini harus menunjukkan hari yang Selasa juga. Oke. Langkah yang kedua adalah mengambil data harokat matahari dan harokat bulan menggunakan tahun tam. Ya, tahun tam, terus kemudian bulannya juga bulan tam dan harinya juga hari tam. Oke, tapi nanti untuk menentukan hari ini ada kaidah-kaidahnya. Kita lihat dalam contohnya, dalam tabelnya saja. Kalau kita gunakan awal Syawal 1445, maka tahun tamnya 1440. Di sini 44 maksudnya. Di sini di dalam tahun Majmu'ah yang tersedia adalah tahun 1440. Harinya 7, oke. Terus kemudian wasatu syamsnya, burujnya 5, 9, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, tinggal ditaruh di sininya sampai Uqdatul Qomar. Oke. Setelah tahun Majmu'ah, kemudian tahun Mabsutoh. Tahun Mabsutoh ini tabelnya ada di halaman yang selisih 2. Ya. Tabel tahun Mabsutoh. Dicari kekurangannya. Tahun tamnya tadi 1444, maka sudah ada di sini 1440, tinggal mencari kekurangannya. 4 tahun. 4 tahun di sini harinya 3, oke. Terus kemudian satu syamsnya 10, 16, 39, 44 dan seterusnya. Oke, ini ya. Terus kemudian bulannya, bulannya kita cari di sini. Bulan yang dicari ini menggunakan patokan akhir bulan atau kalau awal bulan berarti ya selisih 2 bulan dengan yang dicari awal bulannya. Kalau kita gunakan awal Syawal, maka yang dicari bulannya adalah bulan selisih 2 bulan berarti bulan Syakban. Kalau contoh di sini yang dicari adalah bulan sama ya ini ya, bulan Syakban juga. Karena yang dicari adalah akhir Ramadan, maka bulannya di sini adalah bulan Syakban. Akhir Ramadan berarti awal Syawal. Oke. Bulannya bulan Syakban, harinya Syakban. Oke.
5, 7, 22, 36, dan seterusnya di sini ya. Terus yang hari. Hari ini menyesuaikan dengan hari perhitungan perkiraan tadi. Kalau tadi ya, perhitungannya hari pelaksanaan ru'yah untuk awal Syawal ini adalah hari Selasa. Hari Selasa. Oke, hari Selasa ya. Maka di sini hasilnya harus 3. Di sini sudah ada 7, 3, kemudian 5. Ini belum diketahui ya seumpamanya ya. Karena menentukan yang harinya ini. Hari ini bisa pakai 3 kemungkinan. Bisa pakai tanggal 28, 29, atau 30. Kalau ada yang dicontoh dalam kitabnya pakai tanggal ke-29. Kalau contoh di sini pakai tanggal, nah ini kita tentukan ya, bisa 28, 29, 30. Yang sudah diketahui harinya adalah 7, 3, 5. Di jumlah 15. 15 kita tahu hari maksimal itu 7. Hari maksimal itu 7. Kalau 15 dikurangi 7, sisa 8, dikurangi 7 lagi, sisa 1. Ada 1 di sini dan di sini harus 3. Maka hari di sini, yang ayamnya di sini harus terisi 2. Di sini yang isinya 2, ini 1, 2, sama 7. Yang isinya 2 adalah ke-30, hari ke-30. Maka kita isikan untuk harinya tanggal 30. Di sini 2, di total nanti jumlahnya 3. Sesuai dengan hari pelaksanaan ru'yatul hilal. Ditulis di sini data-datanya wasatu syams 0, 29, 34, dan seterusnya. Setelah dapat semuanya ini baru kemudian dijumlah. Untuk menjumlahkan, karena memang ini satuan buruj tidak ada di kalkulator, mudahnya kita jumlahkan yang darjah saja. Ini 9 derajat, terus kemudian 3 menit 57 detik. Kemudian ditambah 16 derajat 39 menit, kemudian 44 detik. Ditambah lagi 22 derajat, terus 36 menit, 46 detik. Tambah lagi 29 derajat, kemudian 34 menit, 10 detik. Dijumlahkan hasilnya di sini 37 oke, terus kemudian 54 oke, ini 77. Kita tahu bahwa darjah ini maksimal adalah nilainya 30. 77 dikurangi 30 tersisa 47. Nah, 47 dikurangi 30 maka tersisa 17. 17-nya ditulis di sini terus 2 kali 30 tadi 60, jadinya 2 di sini. Ditambahkan ke 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 10, 17. 17 tambah 7, 24. 17 tambah 7 sama dengan 24. 24 karena buruj ini maksimalnya adalah 12, maka dikurangi 12. Hasilnya masih 12, dikurangi lagi 12, hasilnya 0. Oke, ditulis 0 saja ya. Oke. Demikian juga yang khosotus syam, wasatul komar, khosoh komar, ukdah komar. Seperti itu penjumlahannya. Nah, setelah diketahui, setelah dijumlah, maka data-data ini adalah data harokat matahari dan bulan pada saat zawal wasati. Yang kita cari adalah pada saat ghurub. Pada saat ghurub di lokasi ru'yatul hilal. Karena ru'yatul hilal itu dilaksanakan setelah ghurubnya matahari. Maka pertama data yang kita perlukan adalah dakoik tafawut. Kemudian kita perlu juga fadrutul. Fadrutul ini adalah selisih antara markas atau mabeda data yang digunakan, tabel yang ada di kitab dengan yang dicari posisinya. Kalau ini di Wonocolo ya. Jadi selisih antara Kediri dengan Wonocolo Bojonegoro. Terus maghrib juga jam dan juga menit, kemudian domimah. Kita cari pertama dakoik tafawut. Dakoik tafawut ini ada pada tabel ini. Dakoik tafawut diambil dari mana? Diambil dari burus dan derjah pada harokat zawal wasati. Jadi diambil dari burus derjah. Yang diambil pada jenis wasatu syams saja. Wasatu syamsnya burusnya 0, derjahnya 17. Jadi 0, burusnya 0 ya, derjahnya 17 ke sini. Maka tafawutnya adalah 2. Setelah di sini dapat nilai 2, maka 2 di sini kita oper, kita ambil
data-data wasat khosoh pada tabel untuk dakoik pada tabel menit. Karena dakoik tafawut ini satuannya menit. 2, ini adalah 0505161500. Oke, ditulis di sini. Ini satuannya menit dan detik. Jadi naruhnya harus pas di menit dan juga detik. Terus selanjutnya kita hitung juga fadlutul. Fadlutul ini adalah selisih bujur. Kalau dalam kitab ini rumusnya fadlutul adalah 112. 112 kurung dulu 112 kemudian dikurangi bujur tempatnya yang kita cari 111 derajat. Ini tidak ditulis darjahnya tidak apa-apa karena memang tidak ada menitnya. Terus tapi kalau ini wajib ditulis. Nanti kalau tidak ditulis rancu. 40 menit kemudian 22 detik tutup kurung dibagi 15. Hasilnya 1 menit 18,53 detik. Fadlutulnya kita buat 1 menit saja ya. Kita buat 1 menit. Kalau sudah ketemu 1 menit, maka kita cari dalam tabel untuk menit. Ya, dalam tabel untuk menit ini 1, di sini 02, 02, 33, dan seterusnya. Oke, sudah 1. Terus selanjutnya adalah maghrib. Nah, mencari maghrib, di sini kita butuh rumusnya ini ya, maghrib. Maghrib ini rumusnya pertama cos, arcus cos sama dengan dalam kurung min tan lintang tempat kali tan deklinasi. Kita perlu rumus deklinasi. Deklinasi rumusnya ini. Sin arcus sin dalam kurung sin 23 derajat 27 menit kali sin A. A-nya ini dapat dari sini. Nah, yang atasnya ini dapat dari nilai eh, was 1 syams. Jadi was 1 syams ini kan 5720. Indah zawal wasati. 5720. Oke. 5-nya ini buruj untuk dijadikan derjah maka dikali 30 kemudian ditambah derjahnya yang ada di sini. Jadinya 157 derajat 2 menit. Kalau yang ini, nah, kalau yang eh, dicontoh di sini maka ini burujnya 0. 0 kali 30 maka tetap 0. Nah, otomatis langsung 17 derajat 54 menit 37 detik. Oke, kita hitung deklinasinya terlebih dahulu. Deklinasi rumusnya di sini arkesin untuk memunculkan sin yang pangkat 1 ini. Sin yang pangkat min 1, maka sin pangkat min 1 ini ada di sini. Untuk memunculkan fungsi yang warnanya kuning, maka kita pakai tombol shift karena shift ini warnanya kuning juga. Kalau yang warnanya merah ini pakai tombol alpha. Nah, shift sin oke, langsung dalam kurung sin 23 derajat. 23 derajat 27 menit. Ini mail a'zam rumus ini. Nah, kita kasih tutup kurung karena ini ada dalam kurungnya kali sin A-nya ini 17 derajat 54 menit 37 detik. Oke. Tutup kurung 2 kali. Sama dengan 7 derajat 1 menit 46,14 detik. Kita simpan di A. Nah, A ya. Jadi A ini nanti nilainya 7 derajat 1 menit 46,14 detik deklinasinya. Oke. Ketika sudah dapat deklinasi, maka kemudian kita hitung waktu maghribnya. Rumusnya shift cos dalam kurung min tan. Min ini yang ini ya. Kalau yang bawah sini adalah operasi perhitungan pengurangan. Kalau yang min di sini, min tan lintang tempatnya min 7 derajat 3 menit 14 detik. Terus tutup kurung kali tan deklinasi. Kita simpan di A, alfa A ya, karena A ini warnanya merah. Terus plus sin min 1. Min 1 ini tanda matahari sudah terbenam. Bagi cos lintang tempatnya min 7 derajat 3 menit kemudian 14 detik. Tutup kurung bagi cos
deklinasi alfa A. Tutup kurung ini 1 kali, tapi karena ini ada buka kurungnya, kita beri 2 kali. Dibagi 15. Sama dengan pukul 6 lebih 0 menit lebih 33,84 detik. Kita bulatkan pukul 6 lebih 1 menit. Oke. Ketika di sini sudah dapat pukul 6, ya, maka kita arahkan 6 ini ke tabel untuk jam. Karena ini satuannya jam. 6 di sini 0,1447. 0,1447. Menitnya 1. Satu lagi menit di sini 0202 terus 033 dan seterusnya. Oke. Sudah dapat data waktu maghrib. Selanjutnya adalah domimah. Domimah ini kita cari dengan interpolasi. Ya, interpolasi. Interpolasi rumusnya A dikurangi A min B tutup kurung C per I. Nah, di sini ya. Di sini A-nya, A ini tahunnya. Kalau yang kita cari tahun 1445, maka ada di antara 1421 dan 1524. Oke, antara ini. A, B-nya ini. Nah, oke. Nah, datanya yang dimaksud. Berarti 1 menit 21 detik, terus 2 menit 24 detik. Kita hitung saja ya. A-nya, maka 0 derajat, kita tulis 0-nya. Terus 1 menit 21 detik dalam kurung A lagi. A lagi. Hapus dulu. Dikurangi dalam kurung 0 derajat 1 menit 20 berapa tadi? 21 detik. 21 detik. Nah, seperti ini biar kelihatan rumusnya. Terus dikurangi B. Kalau dikurangi yang ini. Dikurangi B, B-nya ini 2,24. 0 derajat, ada 0-nya. 2 menit 24 detik. Tutup kurung dikali C. Ini betul ya, oke. Dikali C. C-nya ini adalah 24. C-nya ini 24. C-nya ini dapat dari mana? C ini dapat dari tahun yang dicari, yaitu 1444, dikurangi yang tersedia yang ada di sini. 1421. Sama seperti ini ya. C-nya yang dicari dikurangi yang tersedia di sini. Oke. Hasilnya 24. Dikurangi C. Terus dibagi I-nya, interval. Interval itu yang data yang ada di bawah sini dikurangi dengan yang atasnya. 1524 dikurangi 1421, hasilnya 103. Oke. Sama dengan 1 derajat 35 menit 31 menit 35,68 detik. Ditaruh di bagian wasat komar. Oke, ditaruh di bagian wasat komar di sini ya. Oke. Hanya wasat komar saja yang domimah. Setelah dapat nilai domimah, maka langkah yang terakhir adalah menghitung harokat pada saat huruf hakiki dengan cara menjumlahkan yang harokat zawal ini dengan yang ada di sini. Karena ini tidak ada minnya, maka dijumlahkan semuanya saja. Di sini yang dijumlahkan sama seperti tadi, yaitu yang darjahnya saja. Kalau yang ini sudah kita contohkan tadi, yang di sini saja yang kita jumlahkan. Atau yang di sini yang banyak ini. Oh ini 0 tadi. Di sini saja kalau gitu. Yang 9. Yang dijumlahkan yang darjahnya saja. Maka 4 derajat 17 menit 6 detik ditambah 0 derajat 0 menit 5 detik 5 detik ditambah lagi 0 derajat 0 menit 2 detik terus ditambah 0 derajat 14 menit terus 47 detik ditambah 0 derajat 0 menit 2 detik. Ini 0 ya. Kalau ini ada ya ditambahin. Sama dengan hasilnya
2 oke, terus kemudian 32 oke, 4 oke. Yang 9 di sini turun karena tidak dapat tambahan dari 4. Begitu juga dengan yang wasat syams, wasat komar, khosotul komar, dan juga ubdah komar. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian sampai di harokat huruf hakiki saja. Untuk video berikutnya akan kita bahas, akan kita cari eh, tul syams, yaitu bujur ekliptika matahari dan juga bujur ekliptika bulan. Kita cari ini takdil-takdilnya pakai data-data di sini ya, pakai data-data di sini. Atau dalam kalau dalam contoh, contoh, kalau dalam contoh takdil-takdilnya seperti ini. Kita bahas pada video selanjutnya. Untuk video ini sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidakjelasannya. Kurang jelasnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.